Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin kita sudah update market dan di video kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan bagaimana forecast market menjelang CPI, dan selain itu kita juga akan belajar sedikit materi baru. Ya bukan baru sih, ini materi yang banyak teman-teman tanyain di kolom komentar. Nah, untuk materinya hari ini kita akan sedikit membedah bagaimana internal structure versus external structure pada metode Smart Money Concept. Nah, sebelum kita mengupas tuntas soal materinya, kita akan mencoba update sekelas tentang market dulu ya. Nah, kita kembali ke fundamental bahwa nanti malam itu jam 7:30 ada news CPI dan initial jobless. Nah, kedua news ini terjadi pada jam 19.30 atau 7:30 malam WIB. Nah, berdasarkan datanya, forecastnya untuk CPI bulan ini itu mengalami penurunan ya. Dari yang sebelumnya 2,8 diprediksi hari ini hanya 2,5. Dan untuk CPI monthly dari 0,2 menjadi 0,1. Nah, keduanya ini sama-sama turun. Lalu di sini klaim penganggurannya justru malah naik dari sebelumnya 219.000 sekarang menjadi 223.000. Dari kedua news ini, forecast untuk USD itu sama-sama bad USD. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat, apalagi yang trading forex ya, cukup pantau indeks dolarnya. Ekspektasinya sih kalau data ini sesuai nanti akan ada penurunan di indeks dolar dan kemungkinan akan volatil naik itu market lawannya dolar, misalkan Euro USD, GBP USD, Audi USD, dan lain-lain. Nah, ini untuk fundamentalnya. Sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke teknikalnya dulu. Kita bisa cek Bitcoin. Nah, dari Bitcoin sendiri di sini jelas ya bahwa masih terdapat imbalance atau fair value gap daily di sini. Nah, kebetulan zone ini sedikit sudah pernah defisit ya, cuman belum full. Nanti kita lihat apakah malam ini penentuan dia ke bawah atau malah masih bullish. Nah, tentu kita lihat secara fundamental kemarin Presiden Donald Trump itu mengumumkan bahwa kenaikan tarif yang beliau umumkan sebelumnya itu ditunda ya. Nah, jadi ini merupakan sentimen yang sangat bagus untuk market, baik kripto, forex, dan saham. Dan sampai akhir perdagangan, di sini Bitcoin daily closing dengan bullish engulfing. Nah, teman-teman bisa lihat closingannya ini cukup bagus. Nah, ekspektasi kita jika closing engulfing seperti ini berarti selama Bitcoin tidak membuat low baru, tidak tembus 74 ini, maka ekspektasi kita bahwa Bitcoin berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, ini adalah perspektif dari daily. Lalu kita akan coba cek di time frame hourly-nya. Kita bisa cek di H4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa pasca closing daily tadi Bitcoin-nya masih sideways ya. Nah, di sideways lalu di sini ada imbalance yang cukup lebar. Nah, kalau seperti ini yang kita lakukan adalah kita melihat atau menunggu bahwa Bitcoin akan memasuki area premium discount dulu. Nah, untuk premium discount kan kita sudah pelajari sebelumnya ya gitu. Nah, perkiraan zonanya ada di 76 hingga 78. Nah, inilah yang akan kita pantau apakah Bitcoin akan turunnya korektif. Lalu di sini ketika ada konfirmasi kita melanjutkan posisi buy. Nah, ekspektasi kita seperti ini. Ini untuk H4. Kita coba cek di H1-nya. Nah, untuk H1-nya di sini makin terlihat jelas ya bahwa memang ada candle Marubozu yang cukup tebal. Nah, lalu di sini sudah break candle ini. Jadi ekspektasinya memang Bitcoin akan koreksi dahulu. Nah, ini masih mendukung analisa kita. Jadi yang perlu teman-teman pantau adalah zona di 78 sampai 76. Nanti untuk cara entry-nya teman-teman bisa gunakan konfirmasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama teman-teman bisa menggunakan patokan engulfing,
misalkan seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan patokan change of character, misalkan seperti ini. Nah, tergantung teman-teman stylenya itu seperti apa. Nah, ini adalah gambaran dari PTC. Lalu kita akan mencoba untuk melanjutkan materi kita yang tadi. Nah, di sini kita akan membahas struktur internal dan struktur eksternal. Nah, di sini ilustrasinya sudah ada ya, teman-teman bisa lihat. Untuk struktur yang garis hitam tebal, ini merupakan struktur eksternal. Sedangkan yang merah putus-putus ini adalah internal. Jadi sebelum kita melanjutkan bahasanya, teman-teman wajib paham dulu mengenai multiple time frame ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita menggunakan 2 time frame untuk menganalisa. Yang satu menjadi internalnya, yang satu menjadi eksternalnya. Nah, sebelum kita lihat di real market, kita akan membedah dulu, jadi perbedaan antara internal dan eksternal itu apa sih gitu. Nah, yang paling utama adalah jika kita mengatakan tentang eksternal, maka eksternal itu bertugas untuk memberi gambaran tentang major movement ya. Jadi pergerakan utamanya, nah di sini pergerakan utama itu dari struktur eksternal, sedangkan internal itu adalah pergerakan minornya. Jadi untuk struktur eksternal itu ada syaratnya untuk di SMC. Nah, yang pertama adalah jika kita ingin membahas struktur eksternal, maka di setiap pergerakannya harus ada inducement. Nah, maksudnya gimana gitu? Seperti sebelumnya kita bahas, jika market itu hanya seperti ini, nah, walaupun terlihat membentuk high baru, tapi ini belum bisa kita katakan sebagai struktur eksternal yang valid. Kenapa? Karena tidak ada inducement di dalamnya. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan pergerakan yang ini. Nah, ini adalah inducementnya. Lalu market mengambil inducement. Kemudian market naik lagi, membentuk inducement ulang. Nah, lalu setelah inducement diambil, maka market break lagi. Nah, inilah yang kita namakan sebagai struktur eksternal. Yang ini. Jadi strukturnya market itu sudah membentuk inducement dulu, kemudian bisa kita sebut sebagai eksternal. Nah, jika marketnya masih seperti ini, tidak ada inducement yang diambil, maka kita bisa menganggapnya sebagai internal. Lalu fungsinya kita membedakan antara internal dan eksternal itu adalah jika kita menggunakan eksternal, maka kita bisa menentukan trading range, batas atas dan batas bawah. Nah, ini enak untuk kita trading. Kita langsung saja mengaplikasikannya. Kita cek coba di chart Sol ya. Kita akan bahas Sol di sini. Kita akan melihat internal dan eksternalnya Sol. Karena di awal tadi kita sudah menyebut multiple time frame, jadi di sini kita menggunakan H1 sebagai majornya atau eksternalnya, dan kita menggunakan M5 sebagai internalnya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jika di H1 kita kan bisa menggambar seperti ini. Misalkan ini naik, lalu ini turun, lalu ini naik. Nah, sekarang masih turun. Nah, ini untuk H1. Jika di M5, pasti teman-teman akan menemukan lebih banyak strukturnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, kalau ini kan jelas bahwa teman-teman akan menemukan internalnya gitu. Jadi, dari yang sedikit ini teman-teman bisa membedakan ya, bahwa jika di 1H itu cuman garis lurus saja, yang ini aja, tetapi di M5 ternyata bisa menemukan banyak struktur seperti ini. Nah, inilah yang akan membantu kita untuk menganalisa market sehingga kita mudah dalam trading ya. Nah, lalu kita akan menggunakan eksternal tadi sebagai trading range. Maksudnya gimana? Nah, jadi ilustrasinya adalah misalkan teman-teman paling mudah adalah mencari bos terakhir. Nah, misalkan bos terakhir itu ini market dalam keadaan bullish. Nah, syarat eksternal kan mengambil inducement nih. Inducement udah diambil, lalu bos. Nah, ketika bos terjadi, market koreksi. Nah, di sini karena teman-teman di sini sudah menemukan bos, ya, berarti titik
terendahnya ini bisa kita anggap sebagai valid low. Nah, jadi ini menjadi batas bawah kita. Artinya apa? Artinya selama market tidak break area ini, maka struktur marketnya adalah bullish dan teman-teman akan mencari konfirmasi buy. Nah, misalkan buy-nya di sini atau di sini. Nah, nanti itu akan masuk ke bahasan konfirmasi. Nah, tetapi di sini yang ingin kita titik beratkan adalah bahwa ketika struktur market itu kita tahu, maka kita akan bisa menentukan trading range. Nah, ini adalah batas bawahnya. Nah, untuk batas atasnya, apakah ini sudah menjadi batas atas? Jawabannya belum ya, karena di sini belum mengambil inducement. Jadi, ilustrasi yang bakunya, market membentuk inducement di sini. Nah, lalu, misalkan marketnya seperti ini. Ini adalah boss. Lalu yang ini adalah valid low. Nah, karena high yang ini sudah mengambil inducement, maka kita bisa meletakkan valid high di sini. Nah, jadi inilah yang menjadi trading range kita. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan pergerakan sebelum ini. Yang di sini ataupun yang di sini itu abaikan aja. Ini catatan untuk teman-teman yang ingin scalping ya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan trading range atas dan bawah, maka teman-teman enak mau trading, mau open apa gitu. Nah, kita akan mempraktikkan langsung di chart sol supaya ada gambaran lagi ya. Nah, kita cek di H1. Nah, kalau kita lihat dari long term atau jauhnya, di sini teman-teman bisa cek ya, bahwa market sol ini adalah masih bearish. Ini adalah boss terakhirnya. Nah, seperti yang kita katakan tadi, ketika boss ini terjadi, berarti karena dia boss bawah, maka titik tertingginya adalah valid high. Nah, ini valid high. Sekarang kita cek apakah bawahnya sudah valid low. Nah, ini adalah inducement-nya. Inducement terdekatnya di sini. Maka secara teori sol ini sudah mengambil inducement. Maka titik terbawahnya bisa kita anggap sebagai valid low. Nah, karena valid high dan valid low sudah ketemu dan trennya bearish, maka yang teman-teman lakukan adalah teman-teman menunggu untuk sell atau short di POI atas, atau teman-teman ingin mengcounter atau buy untuk menjemput posisi di atas. Nah, cara mengetahuinya itu paling gampang adalah setelah menemukan trading range atas bawah, teman-teman gunakan Fibo nih. Dari atas ke bawah. Nah, terus teman-teman cek, oh areanya itu masih di atas, masih di 128 sampai 130-an. Maka masih ada potensi untuk naik dulu. Nah, potensi kenaikan inilah yang teman-teman ambil untuk buy atau long. Cuman patut diingat bahwa ketika kita counter trend itu sangat berisiko ya dan menaikkan risknya. Jadi diharap teman-teman selain menunggu konfirmasi yang ideal juga menjaga money manajemennya. Nah, kalau di ilustrasi sol ini, misalkan kan kita udah tahu nih mau ambil sell. Nah, berarti kita tunggu dia masuk zona ini lalu konfirmasi sell, atau teman-teman juga bisa melakukan rebuy dulu. Nah, ini kan udah jelas nih internalnya. Nah, berarti teman-teman melakukan rebuy di sini, akan buy di sini untuk long ke target sell area. Nah, jadi inilah fungsi kita mengetahui internal structure dan external structure. Jadi cukup bagus untuk membantu kita dalam menganalisa market sehingga kita tahu market sedang membentuk tren apa, lalu kita harus mengambil sikap apa, baik long, up, ataupun short. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Bye.